Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Pemirsa Medsos DPR RI yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan pelatihan bagi kita semua untuk menggapai derajat ketakwaan. Puasa adalah kewajiban bagi kita bersama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kita adalah menggapai ketakwaan. Untuk menggapai ketakwaan itu tentu ada prosesnya, ada pelatihannya yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Pemirsa yang budiman, Ibrahim An-Nakha'i, seorang ulama, menyatakan bahwa kecelakaan sebuah kaum, kecelakaan sebuah bangsa biasanya diakibatkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah banyak bicara. Banyak bicara yang tidak terkendali tentu akan memperkeruh suasana hati. Bahkan pembicara itu bisa berdampak pada tersinggungnya orang lain. Maka bakal muncul pertengkaran-pertengkaran. Bahkan bakal muncul ketidaksenangan dari orang lain yang kita bicarakan. Makanya dalam Islam, pembicaraan itu apalagi sampai mengumpat, menyebar-nyebar, membicarakan kejelekan orang lain, itu dikategorikan sebagai orang yang makan mayat saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma maitan fakaritumuhu. Apakah engkau, kita di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan tega memakan mayat saudaramu sendiri? Tentu engkau akan merasa jijik. Jadi dalam puasa kita mencoba mengendalikan diri. Bukan sekedar makan, minum, tapi kita juga mengendalikan agar pembicaraan kita ini adalah pembicaraan yang benar, pembicaraan yang sebenar-benarnya mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ibrahim An-Nakha'i, kecelakaan sebuah bangsa, suatu kaum, seorang individu itu karena banyak makan. Makanan itu akan berpengaruh secara psikologis pada setiap orang. Orang yang banyak makan daging cenderung bersifat kehewan-hewanan. Orang yang banyak makan tumbuh-tumbuhan, dia juga akan bersifat seperti tumbuhan, tidak punya kehendak yang kuat, tidak punya karsa yang kuat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyanzur insanu ila ta'ami." Hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang dia makan. Dalam berpuasa kita mencoba mengendalikan makan kita. Yang biasa kita halal makan pada siang hari setelah adzan subuh sampai adzan maghrib, kita tidak makan apapun. Kita belajar untuk mengendalikan agar kita tidak sembarangan makan. Makan pada waktu-waktu tertentu, kita berlatih untuk mengendalikan makanan kita. Yang ketiga, kata Ibrahim An-Nakha'i, yang kemudian bisa mencelakakan orang, mencelakakan suatu bangsa, mencelakakan sebuah qaryah atau sebuah kaum adalah banyak tidur. Orang tidur itu tidak punya kewaspadaan. Orang semakin banyak tidur akan semakin malas, tidak punya kehendak-kehendak baik. Yang dia timbun adalah kehendak-kehendak buruk, yang kemudian dia miskin prestasi, miskin kinerja. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan untuk mengerjakan sholat malam, yang kita kenal dengan sholat tarawih atau qiyam Ramadan, maka dia akan diampuni ketika kita melakukan sholat dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keikhlasan. Hanya Allah ya yang kita harap, hanya keridhaan Allah lah yang kita kejar, maka kemudian kita akan diampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Jadi pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Ibrahim An-Nakha'i yang mengamanatkan kepada kita untuk hati-hati, jangan banyak bicara, jangan banyak makan, dan jangan banyak tidur. Maka kemudian itu adalah bagian dari pelajaran yang dapat kita ambil dari Ramadan. Dengan Ramadan ini mudah-mudahan kita semakin bisa menjaga lisan kita, agar lisan kita menyelamatkan orang lain, agar dari lisan kita semuanya adalah melahirkan kesejukan.
Dalam bulan Ramadan kita melatih agar kita mengendalikan makanan-makanan, agar kita senantiasa memilih makanan yang halal, menjauhkan diri dari makanan yang haram. Dan yang ketiga, kita lebih produktif melakukan hal-hal yang bermanfaat, bukan terus-menerus menghiasi hidup kita dengan tidur, tapi jelas kita mengorbankan seluruh yang kita miliki untuk memperbaiki kehidupan. Khairunas anfa'uhum linas, manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bukan manusia yang banyak tidur. Demikian, terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.